Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Jessica Febrianti Manalu, mahasiswa dari Universitas Negeri Medan, jurusan Pendidikan Sejarah, dengan NIM 3243121029. Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai materi pada mata kuliah Sejarah Afrika yang diampu oleh Bapak ABD Haris Nasution, SPD MSI. Nah, adapun materi yang akan saya bahas yaitu mengenai menganalisis kehidupan masyarakat Afrika zaman praaksara hingga peradaban Mesir kuno. Nah, yang pertama itu kita akan membahas mengenai karakteristik kehidupan praaksara di Afrika. Praaksara merupakan masa di mana manusia-manusia belum mengenal tulisan. Salah satu ciri dari manusia masa ini yaitu manusia hidup dalam keadaan nomaden, yaitu hidup yang berpindah-pindah. Kehidupan praaksara di Afrika dimulai sejak jutaan tahun yang lalu ketika benua ini menjadi tempat awal munculnya manusia purba. Berdasarkan temuan arkeologis, Afrika dikenal sebagai Cradle of Humankind atau tempat lahirnya umat manusia. Fosil Australopithecus afarensis yang hidup sekitar 4 tahun yang lalu ditemukan di Ethiopia, diikuti oleh Homo habilis yang sekitar 2,5 juta tahun lalu di lembah Olduvai, Tanzania. Kemudian muncul Homo erectus sekitar 1,8 juta tahun lalu yang sudah mampu membuat alat batu lebih halus dan mengenal penggunaan api. Nah, pada masa Paleolitikum yaitu kurang lebih 2,5 juta sampai dengan 10.000 sebelum Masehi, manusia praaksara di Afrika hidup secara nomaden, yaitu berpindah-pindah untuk mencari makanan dengan cara berburu, menangkap makanan seperti ikan, dan mengumpulkan buah-buahan atau food gathering. Mereka menggunakan alat-alat sederhana seperti dari batu, tulang, kayu yang berbentuk kapak, pisau, dan juga tombak. Nah, memasuki masa Mesozoikum yaitu kurang lebih 10.000 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu sebelum Masehi, manusia mulai hidup semi, yaitu menetap di sekitar sumber air dan gua. Nah, mereka mulai mengenal teknik menangkap ikan dengan cara jaring, memanfaatkan api untuk memasak, serta menghangatkan diri. Pada periode ini juga mulai berkembang seni lukis di gua yang menggambarkan aktivitas berburu di kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya pada masa Neolitikum yaitu kurang lebih 4.000 sampai dengan 2.000 sebelum Masehi, manusia di Afrika sudah hidup menetap dan mulai melakukan bercocok tanam serta beternak atau food producing. Mereka membangun permukiman sederhana dan mulai mengenal sistem kepercayaan animisme serta praktik penguburan jenazah. Nah, peralatan dari batu pun semakin halus dan berkembang menjadi alat logam sederhana pada masa berikutnya. Nah, yang kedua, kebudayaan praaksara di Afrika. Nah, kebudayaan merupakan suatu kesatuan yang memiliki hubungan yang sangat erat dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Nah, kebudayaan praaksara di Amerika merupakan salah satu fase kebudayaan tertua di dunia karena benua ini diyakini sebagai tempat asal mula manusia modern. Masa praaksara di Afrika berlangsung sejak sekitar 3 juta tahun yang lalu, sehingga itu sekitar 3.000 sebelum Masehi, ketika sebagian wilayah di benua tersebut mulai mengenal tulisan dan membentuk sistem peradaban. Dalam periode panjang ini, manusia mengalami perkembangan signifikan menjadi dasar terbentuknya kehidupan beradab pada masa berikutnya. Tahap berikutnya adalah masa Neolitikum, yaitu sekitar 5.000 sampai dengan 3.000 sebelum Masehi, di mana masyarakat mulai hidup menetap dan mengenal sistem pertanian serta peternakan. Secara keseluruhan, kebudayaan praaksara di Afrika ini menunjukkan perjalanan panjang evolusi manusia dan perkembangan kebudayaan yang kompleks. Afrika bukan hanya tempat lahirnya manusia modern, tetapi juga pusat awal inovasi teknologi, seni, dan sistem sosial yang kemudian mempengaruhi peradaban dunia.
Dan kemudian yang C yaitu perkembangan peradaban Mesir kuno. Nah, peradaban Mesir kuno merupakan salah satu peradaban tertua di Afrika dan bahkan di dunia. Peradaban ini berada di sepanjang wilayah Mesir Hulu sampai Mesir Hilir yang dilewati oleh Sungai Nil. Peradaban ini berkembang di sepanjang Sungai Nil yang menjadi sumber kehidupan utama bagi masyarakatnya. Sekitar tahun 3100 Masehi, Mesir mulai membentuk sistem pemerintahan terpusat di bawah kekuasaan raja atau Firaun, menandai lahirnya negara pertama di Afrika. Sungai Nil ini memiliki peran penting dalam perkembangan ekonomi, sosial, dan budaya, sebab banjir tahunannya menjadi tanah di sekitarnya subur untuk pertanian gandum dan barley. Masyarakat Mesir kuno telah mengenal sistem tulisan hieroglif, arsitektur megah seperti piramida dan kuil, serta kepercayaan terhadap budaya dewa-dewi seperti Ra, Osiris, dan Isis. Mereka juga memiliki sistem pemerintahan yang hierarkis dan terorganisasi, di mana Firaun dianggap sebagai wakil dewa di bumi. Dalam bidang ilmu pengetahuan, bangsa Mesir menunjukkan kemajuan dalam matematika, kedokteran, astronomi, serta teknik bangunan. Nah, sebagai bagian dari benua Afrika, peradaban Mesir kuno menjadi bukti nyata bahwa Afrika merupakan tempat lahirnya kebudayaan dan peradaban besar dunia. Kemajuan Mesir kuno dalam pertanian, pemerintahan, dan kebudayaan menjadi dasar perkembangan masyarakat di wilayah Afrika Utara dan mempengaruhi peradaban lain di sekitarnya, termasuk Nubia dan wilayah Sudan. Dengan demikian, Mesir kuno tidak hanya merupakan simbol kejayaan masa lalu, tetapi juga bagian penting dari sejarah kebudayaan Afrika serta keseluruhan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya memohon maaf apabila ada kekurangan di dalam penyampaian saya. Terima kasih telah menonton sampai akhir.